Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Farafisa Safitri dari kelas RA. Di sini saya akan memberitahukan cara penggunaan buku SDKI, SLKI, dan SIKI yang baik dan benar. Nah, seperti ini ya bukunya teman-teman. Yang pertama ini ada buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Nah, yang terakhir ada buku SIKI atau buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Ketiga buku ini diterbitkan oleh PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Buku ini bertujuan untuk menegakkan diagnosa dan intervensi suatu keperawatan. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para mahasiswa keperawatan karena buku ini sangat sering digunakan jika kalian akan membuat suatu asuhan keperawatan. Nah, langsung saja yuk ke tutorialnya. Nah, di sini ada buku SDKI. Kurang lebih seperti ini ya bukunya teman-teman. Mari kita ambil contoh, misalnya gangguan rasa nyaman yang berada di halaman 166. Nah, di sini ada definisi dari gangguan rasa nyaman. Selanjutnya ada penyebab, yaitu penyebabnya ada gejala penyakit, kurang pengendalian situasional atau lingkungan, ketidakadekuatan sumber daya, dan lain-lainnya. Ada gejala dan tanda mayor. Ada gejala dan tanda mayor subjektif dan ada yang objektif. Yang subjektif ada mengeluh tidak nyaman dan yang objektif ada gelisah. Dan juga ada gejala dan tanda minor. Ada yang subjektif dan ada yang objektif. Yang subjektif ada mengeluh sulit tidur, tidak mampu rileks, mengeluh kedinginan atau kepanasan, dan lain-lainnya. Yang objektif menunjukkan rasa gejala stres, tampak merintih atau menangis, pola eliminasi berubah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kondisi klinis terkait, yaitu penyakit kronis, keganasan, distres psikologis, dan kehamilan. Lalu ada kondisi klinis terkait juga, yaitu diagnosis gangguan rasa nyaman ditegakkan apabila rasa tidak nyaman muncul tanpa ada cedera jaringan. Apabila ketidaknyamanan muncul akibat kerusakan jaringan, maka diagnosis yang disarankan ialah nyeri akut atau kronis. Jika kalian telah selesai menegakkan diagnosis keperawatan, maka langkah selanjutnya adalah membuat intervensi keperawatan. Di awal halaman buku ini terdapat daftar isi, daftar intervensi keperawatan, dan daftar tautan SDKI SIKI yang dimana akan memudahkan kalian dalam mencari kasus yang akan kalian buat. Nah, sebaiknya jika kalian akan menggunakan buku ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah melihat daftar tautan SDKI SIKI terlebih dahulu. Sebagai contoh, misal kita ambil gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman terdapat di halaman 464. Nah, di sini terdapat intervensi utama, ada manajemen nyeri, pengaturan posisi, dan terapi relaksasi. Setelah menentukan intervensi utama yang akan kita ambil, maka carilah kata tersebut di daftar intervensi keperawatan. Misal kita ambil manajemen nyeri. Di sini manajemen nyeri berada di halaman 201. Nah, di manajemen nyeri ini terdapat definisi tindakan yang meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Setelah menentukan intervensi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan standar luaran keperawatan Indonesia. Cara penggunaan buku ini cukup sama dengan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, yaitu dengan cara cari kata yang akan kalian cari di daftar tautan SDKI, SLKI. Misal kita cari gangguan rasa nyaman yang terdapat di halaman 161. Nah, di halaman ini terdapat gangguan rasa nyaman yang
terdapat luaran utama dan luaran tambahan. Luaran utamanya adalah status kenyamanan, dan luaran tambahannya ada pola tidur, tingkat agitasi, tingkat ansietas, tingkat nyeri, dan tingkat keletihan. Selanjutnya kita ambil luaran utamanya, yaitu status kenyamanan. Cari kata status kenyamanan tersebut di daftar luaran keperawatan. Status kenyamanan di sini terdapat di halaman 110. Nah, di sini terdapat definisi. Selanjutnya terdapat ekspektasi meningkat. Maksudnya adalah selama pemberian tindakan 3x24 jam, perawat berekspektasi pasien tersebut akan meningkat kesehatannya. Dan terdapat juga kriteria hasil yang digunakan untuk melihat perkembangan kesehatan pasien. Sekian tutorial cara membaca buku SDKI, SLKI, dan SIKI ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.